Pelayanan juga para peserta bisa melakukan pengecekan. Sebenarnya beliaunya atau si peserta itu yang sudah jadi peserta JKN sudah pernah dirawat di mana saja. Ada terekam di situ ya? Ada terekam di sini. Kayak peserta JKN maupun yang belum menjadi peserta JKN bisa ngecek vaskes mana saja. Yang misalnya yang terdekat atau di wilayah mana kita juga bisa pilih di sini. Terutama yang PPIJK dan PPPU Pemda itu rata-rata mereka belum tahu apakah mereka sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh pemerintah apa belum. Rata-rata seperti yang pengalaman kami hadapi di pelayanan biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan kita di program Bincang Santai Suara Merdeka atau bisa di channel kesayangan Anda, Kedut TV Official. Kita bertemu lagi ini dengan BPJS Kesehatan. Ya, kemarin sudah kita ngobrol banyak dengan Ibu Devi tentang rehab ya, program rehab, kemudian Ibu Maria tentang tema waktu itu ya, saya lupa juga temanya apa ya. Yang penting adalah program BPJS Kesehatan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sugeng Harsono, itu Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan. Ya, betul Pak Sugeng ya? Nah, ini kita akan membahas salah satu program atau produk unggulan dari BPJS Kesehatan berupa mobile JKN ya. Nah, saya ingin tunjukkan ke teman-teman dulu, ini adalah kartu BPJS Kesehatan segede ini ya, segede gaban itu kan, yang barangkali teman-teman yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah punya ini ya di dompet masing-masing gitu ya. Ini seukuran gini ya, ilustasinya kecil ya, masuk di ukuran dompet gitu ya. Nah, kenapa saya bawa ini? Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah kartu secara mungkin manual ya atau konvensional. Nah, apa kaitannya dengan mobile JKN? Nah, teman-teman yang barangkali ketika periksa ke klinik atau ke rumah sakit lupa membawa kartu ya, segede ini lupa misalnya nggak terbawa di dompet gitu ya, tidak perlu khawatir karena sudah ada namanya aplikasi mobile JKN. Apa itu mobile JKN? Adalah di fitur di handphone teman-teman semua sudah ada. Nah, kita akan membahas mobile JKN itu bersama dengan Pak Sugeng. Apa itu mobile JKN, apa manfaatnya dan segala macam terkait dengan aplikasi ini ya. Ini saya harus ucapkan terima kasih dulu nih Pak Sugeng. Siap, terima kasih. Sudah mampir di studio kita ya kan, yang sederhana gitu ya. Ala-ala mungkin perkayuan. Alam gitu ya. Nah, ini estetik ya, matur nuwun. Jadi Pak Sugeng, apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Kang Asep? Sama, alhamdulillah baik juga. Jadi, selamat datang di studio kita dan kita membicarakan mobile JKN. Nah, ini saya ingin tahu ini mobile JKN ini apa sih itu ya? Mungkin sebuah aplikasi yang diterbitkan oleh BPJS atau apa? Monggo Pak Sugeng. Terima kasih Kang Asep atas kesempatannya, juga pemirsa ya. Ya, followers atau subscriber. Oh, subscriber. Silakan nanti ya di subscribe ya. Iya, betul. Untuk seperti tadi disampaikan Kang Asep bahwa untuk kartunya memang bentuknya memang seperti ini yang selama ini mungkin diterima oleh para peserta program JKN ya. Kalau ini namanya kartu KIS, kartu identitas kepesertaan dari program JKN itu sendiri. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa untuk saat ini untuk peserta program JKN bisa tanpa kartu ini, bisa dengan KIS digital namanya seperti tadi di aplikasi mobil JKN dan juga KTP. Dengan KTP peserta bisa akses pelayanan kesehatan. Oh, oke. Cukup KTP. Oh, oke. Prinsipnya adalah status kepesertaannya aktif. Dan untuk mengecek status kepesertaannya aktif tidaknya, para peserta JKN bisa melakukan cek sendiri secara mandiri di aplikasi mobile. Ini baru salah satu manfaat fungsi dari aplikasi mobil JKN. Dari sekian banyak fitur yang bisa digunakan oleh peserta JKN. Ini memberikan kemudahan sebenarnya bagi para peserta program JKN. Karena aplikasi mobil JKN ini salah satu inovasi. Inovasi yang diberikan dari BPJS Kesehatan untuk para peserta, terutama
untuk memberikan kemudahan, kemudahan tentang akses pelayanan maupun kemudahan tentang informasi. Karena selama ini mungkin peserta belum sepenuhnya memperoleh informasi kaitannya dengan program JKN. Di dalam aplikasi mobil JKN ada semua, kaitannya informasi tentang hak dan kewajiban, alur pelayanannya, dan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh para peserta itu. Ini baru 2 ya. Baru 2. Masih banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi fitur-fitur yang bermanfaat bagi para peserta. Dan untuk cara downloadnya, mungkin tadi Kang Asep sudah mencoba, ya barusan betul saya mencoba untuk mendownload aplikasi mobil JKN ya, dan memang ada alur-alur yang harus dilalui. Nah ini detailnya seperti apa nih Pak Sugeng? Silahkan, yang penting Bapak Ibu sekalian punya HP. Nah iya dong, pasti punya. Terus pakai apa kalau nggak punya HP? HP nggak bisa install mobil JKN ya. Tapi sekarang kayaknya HP lebih lebih penting daripada dompet, lebih penting daripada KTP, atau lebih penting dari yang lainnya. Ketinggalan dompet. Saya ketinggalan HP itu kayak kehilangan sesuatu. Nah itu dulu ketinggalan dompet. Nah itu betul. Apalagi sekarang juga KTP itu sudah ada EKTP ya. EKD ya. Nah itu salah satu juga program transformasi digital dari pemerintah, karena kita juga bersinergi dengan pemerintah kaitannya dengan transformasi digital ini. Alhamdulillah semua fasilitas kesehatan juga yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sekarang sudah bridging system namanya dengan aplikasi mobil JKN. Baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Apa itu fasilitas kesehatan tingkat pertama? Itu ada puskesmas, ada dokter keluarga, ada klinik Pratama. Kalau yang fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu ada rumah sakit, ada tipe D, C, B, dan klinik utama juga. Untuk cara downloadnya, silahkan buka HP-nya Play Store. Nah, ketik mobile JKN. Mobile ya. Mobile JKN. Bukan jangan malu-malu. Bahasanya mobile ya, tapi tulisannya mobile. Kan saya orang Jawa jadi logatnya logat Jawa ya. Mobile JKN. Mobile JKN. Silahkan langsung di-download. Setelah di-download, yang penting dipersiapkan KTP. Pertama KTP dulu. Yang diperlukan adalah NIK-nya. Nomornya. Setelah itu nomor HP jelas ya. Pasti ada. Nomor HP. Alamat email pasti ada dari para peserta dari HP-nya tersebut. Setelah itu dilakukan pendaftaran. Ikuti alurnya tadi, pendaftaran tadi dengan mengisikan NIK, tanggal lahir, dan namanya seperti itu. Nanti insya Allah ada alurnya di situ, nanti akan berjalan mengalir seperti itu. Dari situ setelah itu peserta bisa membuat password. Ada passwordnya, bikin password. Silahkan nanti passwordnya adalah yang tentunya diingat. Paling diingat lah ya. Dan mudah. Yang penting ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Minimal 8 digit. Seperti itu. Jadi setelah itu bisa digunakan untuk melakukan pengecekan di aplikasi mobil JKN. Silahkan yang di sini juga bisa download install mobil JKN. Nah, yang belum punya, teman-teman di sini belum. Ya betul, dicoba sekarang. Dicek apakah sudah masuk dalam kepesertaan JKN apa belum, bisa. Karena jenis kepesertaan aplikasi jenis kepesertaan JKN itu ada macam-macam. Di aplikasi mobil JKN juga bisa dicek. Sudah bisa dicek. Misalnya yang dari pemerintah itu kan ada yang PPJK, APBN itu, terus ada juga PPPU Pemda itu juga dari pemerintah daerah. Ada juga yang PPU pekerja penerima upah, itu ada swasta, TNI, Polri, dan PNS. Dan ada juga yang mandiri. Yang mandiri sendiri ya. Mungkin yang belum tahu bisa melakukan pengecekan secara mandiri dari aplikasi mobil JKN. Kan biasanya peserta itu ingin mengetahui sebenarnya kepesertaannya dia itu apa. Bisa jadi nggak tahu ya. Bisa jadi nggak tahu. Terutama yang PPJK dan PPPU Pemda. Itu rata-rata mereka belum tahu apakah mereka sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh pemerintah apa belum. Rata-rata seperti yang pengalaman kami hadapi di pelayanan. Biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya kami edukasi, kami informasikan, silahkan install, download mobil JKN dan cek status kepesertaannya di mana, apakah aktif apa tidak, seperti itu. Karena kaitannya dengan SK yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Benar-benar. Jadi aplikasinya ada di Play Store ya teman-teman. Itu yang berbasis Android ya, yang berbasis lain kayak iPhone itu juga ada. Ada juga. Sama prosesnya ya. Dan memang sangat sederhana sekali ya teman-teman, cukup menyediakan KTP-nya. Kalau ingat nomor
NIK-nya, itu tinggal masukkan nomor NIK di situ, kemudian mau ada alamat email, kemudian ada nomor handphone, ya kan. Dengan tinggal ikuti alurnya itu sudah langsung bisa masuk dan langsung ada banyak fitur di sana. Nah, ini fiturnya luar biasa banyak. Ada berapa Pak Sugeng? 18 fitur. 18. Ya, itu tadi saya baru sebutkan 2 ya. Baru 2. Baru 2 aja sudah setengah jam. Oh, belum. belum. Baru memulai. Iya, oke. Harus hafal ini Pak Sugeng. Saya buka HP berarti. Buka aplikasinya sekarang ya kan. Oh iya. Lalu nanti ditunjukkan seperti apa bentuk aplikasinya ya. Nanti bisa di close ya. Nanti bisa tahu teman-teman bentuknya seperti itu. Dan bisa langsung mengikuti, dicoba aja semua alurnya ya. Betul, ikuti gitu. Ya, mungkin tadi sudah disebutkan 2 ya. Itu masih banyak nih Pak Sugeng. Nah, harus 16. Disebutkan satu-satu ini. Oh iya, saya coba nanti satu-satu. Iya. Ada 18, pasti 16 berarti ya? Iya, masih ada 16. Tapi yang penting prinsipnya satu ya. Untuk yang pertama kali pendaftaran biasanya kan diminta kode OTP. Oh, oke. Untuk kode OTP itu minta bantuannya, bisa disediakan pulsa minimal lah 1.000 untuk kode OTP aja. Oke. Karena dikirimnya melalui SMS. Iya, betul. Oke. Masih ingat nggak SMS apa? Jangan sudah lupa itu. Karena kita sudah terbiasa dengan WhatsApp itu kan. Messenger segala macam ya, SMS terlupakan. Iya, betul. Tidak ada data, tidak ada pulsanya. Tidak masuk gitu. Saya barusan mencontohkan itu. Saya verifikasi, waduh, masuknya SMS ini. Saya cek nggak ada pulsanya, nggak masuk gitu. Ya, jadi harus ada pulsa ya. Minimal 10.000 Pak ya. 1.000 aja cukup. Oh, 1.000 cukup. Iya, untuk kode OTP aja. Untuk kirim kode OTP ya. Di copy, tinggal nanti masukkan pada saat pendaftaran. Saat verifikasi tadi. Verifikasi aja. Di awal masuk pendaftaran. Ya, masuk pendaftaran ada kode OTP yang dikirimkan melalui SMS, itu di copy langsung nanti bisa ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya langsung masuk. Gitu. Ya, berikutnya apa Pak Sugeng? Nah, ini tadi saya sampaikan ada 18 fitur ya. Tadi baru 2 ya. Baru 2. Yang kaitannya ada yang ini mungkin dilihat dulu aplikasi mobil CKN seperti ini. Iya. Mungkin bisa di nanti ada ada 18 fitur di sini. Salah satunya adalah info program JKN. Kalau di sini bisa dilihat untuk para peserta yang belum masuk dalam kepesertaan JKN, bisa melihat dulu kaitannya dengan pendaftaran, caranya seperti apa, hak dan kewajiban di sini juga ada. Terus kaitannya dengan fasilitas dan manfaat yang didapatkan dari menjadi peserta JKN. Terus kaitannya dengan sanksi-sanksi. Ada sanksinya, misalnya ada hal-hal yang kaitannya dengan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan seperti itu. Terus kaitannya dengan info cara pembayaran juga ada, info tanya jawab kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang sering muncul, itu juga ada di sini. Nah, ini baru satu fitur ya. Satu fitur ini bisa diketahui oleh peserta yang penduduk yang belum menjadi peserta JKN itu bisa masuk saja, misalnya belum mendaftar bisa mengakses informasi ini. Kalau yang sudah daftar, insya Allah bisa mengakses informasi lainnya. Ada beberapa informasi yang mungkin pertama kali belum pernah menjadi peserta JKN, bisa ada beberapa fitur yang bisa diakses. Ya seperti itu. Kalau mau install dulu silahkan. Peserta bisa explore informasi kaitannya dengan program JKN ini. Yang kedua ada info lokasi Vaskes. Nah, ini info lokasi Vaskes, para peserta JKN maupun yang belum menjadi peserta JKN bisa ngecek Vaskes mana saja, yang misalnya yang terdekat atau di wilayah mana, kita juga bisa pilih di sini. Ini misalnya kategorinya puskesmas atau apa, cari lokasi Vaskesnya di mana juga bisa kita cek. Karena beberapa pertanyaan misalnya kami hadapi dengan peserta, saya ke PA-nya di sini memang. Sontekan saya di sini semua. Pak, ada yang nanya ke saya, optik yang kerjasama dengan BPJS apa saja di wilayah sini? Kan saya nggak hafal kan, otomatis nggak hafal. Dia wilayah mana, saya buka di sini optik gitu. Di sini tinggal diketik aja ya. Itu pun bisa dilakukan oleh para peserta JKN. Misalnya mau mengetahui Vaskes yang kerjasama dengan kami, tinggal klik aja Vaskes apa saja, tingkat pertama maupun tingkat kelanjutan seperti itu.
Terus kaitannya dengan info riwayat pelayanan. Nah, ini di info riwayat pelayanan juga para peserta bisa melakukan pengecekan. Sebenarnya beliaunya atau peserta itu yang sudah jadi peserta JKN sudah pernah dirawat di mana saja. Ada terekam di situ ya? Ada terekam di sini. Kaitannya pelayanan yang pernah diberikan ada semua. Jadi peserta itu pun bisa melihat sebenarnya saya pernah dirawat di mana saja. Khususnya yang pelayanan tingkat lanjutan itu biasanya akan muncul di sini gitu. Kaitannya pelayanan. Tapi misalnya ada hal-hal yang pelayanan yang tidak sesuai ternyata muncul di sini, bisa laporkan ke kami karena ada kondisi seperti itu juga. Bisa terjadi juga bisa terjadi. Khawatirnya aja dia secara tidak sengaja juga meminjamkan kan kita nggak tahu. Bisa peserta jadi. Itu kan kita nggak tahu kan kondisi itu. Ternyata saya nggak pernah menggunakan, kenapa ini ada info di saya. Silakan laporkan ke kami, ke BPJS terdekat. Nanti kita akan melakukan koordinasi dan konfirmasi biasanya seperti itu. Ini karena bagian dari pelayanan. Iya, betul. Karena kami pelayan biasanya menemukan hal-hal yang seperti itu gitu. Terus ada lagi bugar, ini juga bisa diceknya. Bisa dilakukan pengecekan sendiri di sini oleh peserta. Terus rehab mungkin sudah disampaikan ya. Ya, kemarin sama Bu Devi program rehab ini sangat memudahkan ya, sangat memudahkan untuk yang menunggak iuran itu kan. Program cicilan. Cicilan yang memudahkan untuk mengangsur kaitannya dengan tagihan yang sudah tertunggak maksimal kan 24 bulan. 24 Dan itu di situ ada simulasinya ya. Ada perhitungannya. Tinggal dipilih mau berapa bulan yang dipilih. Seperti itu ada. Terus ada penambahan peserta di sini juga bisa dilakukan. Bisa ya. Mungkin lahir bayi itu kan, anak kedua, anak ketiga misalnya belum masuk langsung di situ bisa didaftarkan di sini. Terutama yang PPPU yang mandiri Terus info peserta. Nah, ini yang penting juga. Biasanya status info peserta ini berisi kaitannya dengan status kepesertaan. Informasi banyak sekali di sini. Kaitannya dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga fasilitas giginya. Dokter giginya atau siapa. Kalau kita misalnya milih DPP, di situ biasanya ada pilihan untuk memilih dokter giginya juga. Tapi kalau sudah puskesmas biasanya kan sudah include kalau di situ. Klinik itu juga biasanya kan sudah ada. Nah, ini bisa dicek sendiri. Sebenarnya kita posisinya untuk vaskes tingkat pertamanya sebagai akses untuk pelayanan tingkat pertama di mana. Nah, itu bisa dilihat di sini. Bisa di situ. Kalau warnanya biru itu berarti aktif. Oh gitu ya. Kalau biru, warnanya biru seperti ini biru. Kalau aktif. warnanya merah, berarti contohnya saya tunjukkan ya. Tadi saya baru ketemu peserta juga yang warnanya merah. Baru melakukan pengecekan. Ya seperti ini contohnya. Nah, ini warna merah. Ini apa non-aktif. Non-aktif. Non-aktifnya tuh macam-macam. Nah, ini non-aktif. Kalau yang merah gini non-aktif ya. Saya tutup namanya ya. Cuma warna aja. Nah, kalau merah gini non-aktif. Kalau yang biru kayak tadi itu aktif. Kalau non-aktifnya ada macam-macam penyebabnya. Bisa karena premi, bisa karena meninggal, bisa karena sudah resign dari pekerjaannya. Kalau itu penerima upah gitu ya. Ya, kalau terus bisa juga karena kalau PBI contohnya itu tidak masuk dalam SK Kemensos. Seperti itu juga bisa kondisinya. Nah, bisa dicek loh teman-teman warnanya apa. Berarti cuma ada dua warna ya? Warna biru dan merah. Hijau nggak ada ya? Sementara belum diwarna hijau. Karena bukan warna yang lain lah ya. Biru sama merah. Ini nggak tentang warna ya? Iya, bukan tentang warna ya. Karena kayaknya banyak warna. Kami punya cuma dua warna ya, biru sama merah. Sama merah. Bisa dicek teman-teman di mobile JKN aktif atau enggak aktif ya. Terus ini biasanya yang terpenting adalah ini sih untuk kepesertaan semua jenis kepesertaan biasanya akan melakukan pengecekan ini. Karena kalau status kepesertaannya non-aktif dia tidak bisa akses pelayanan. Biasanya di situ kondisinya. Dan harus dicek kenapa tidak aktif gitu ya. Kalau itu mungkin sudah resign dari perusahaan, berarti harus didaftarkan lagi ketika di perusahaan yang baru. Betul sekali, bisa didaftarkan di perusahaan yang baru atau
misalnya dia sudah tidak bekerja lagi, bisa beralih peserta mandiri. Beralih ke mandiri. Seperti itu. Kalau yang tadi nunggak iuran misalnya atau premi gitu ya? Nah, itu bisa cek info iuran gitu. juga. Nah, berapa tunggakannya? Ini nanti di sini. Ada ya? Ada menunya. Wah, ketahuan nanti. Ketahuan. Tapi untuk pesertanya. Untuk pribadi kok ya. Iya, untuk pribadi dan anggota keluarga ya. Nah, info iuran ini untuk mengecek tagihannya berapa misalnya untuk yang peserta mandiri dan untuk melunasi misalnya satu keluarga jumlahnya berapa itu bisa dicek di sini. Seperti itu. Banyak hal yang lainnya mungkin nanti bisa dieksplor karena ini baru berapa ya? Baru berapa tadi? 5 atau 6 tadi ya? 4, 5, 6, 7 ya. Baru 7 ya kan. Dari 18 fitur yang ada ya. Termasuk juga pembayaran premi secara auto debit juga bisa dilakukan di situ ya. Pembayaran premi secara auto debit juga bisa. Dan satu lagi mungkin saya sampaikan ke pemirsa Kang Asep, untuk biasanya kan untuk peserta itu mau melakukan pindah vaskes ya, perubahan data pindah vaskes itu juga bisa di sini. Bisa di situ ya. Perubahan data terutama pindah vaskes di sini nanti klik aja perubahan data. Ada di fiturnya. Ini nanti muncul nama-nama di sini banyak sekali dalam satu kakak. Pilih aja nama yang mau dipindah. Setelah itu pilih klik dokter fasilitas pertamanya yang mau dipilih. Nah, diklik, setelah itu klik provinsinya provinsi mana, misalnya kita di sini Jawa Tengah. Nah, setelah itu pilih kabupatennya, misalnya mau pindah Kabupaten Magelang. Nah, ini bisa diklik Magelang. Dan di sini nanti akan muncul fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang semuanya. Oke. Siap. Sangat memudahkan sekali. Ya, sangat memudahkan dan peserta tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu ke karena ada beberapa kanal di kami itu, ada MPP, ada kantor BPJS, ada Pandawa. Nah, kalau HP misalnya download install sendiri, peserta langsung bisa dilakukan di rumah dan 24 jam. 24 misalnya jam. jam 12 malam bangun, silahkan nanti bisa diakses. Sholat tahajud juga dulu menentukan vaskes mana yang ditentukan. Betul. Iya. Barangkali siang kan, siang repot kan. Pusing gitu ya, baru ingat malam setelah bangun tidur gitu ya. Vaskes bisa ngecek. Dan barangkali juga kalau malam sinyalnya cepat kali ya. Betul sekali. Karena yang lain pada tidur, kita mengakses itu ya. Mengakses sendiri. Ya itu terkait dengan sinyal itu menarik. Mungkin juga ada di daerah-daerah tertentu yang susah sinyal. Itu pernah mengalami nggak? Magelang tadi mungkin ada wilayah black spot segala macam itu sempat juga ada kasus seperti itu. Beberapa wilayah memang kita pernah lakukan kunjungan peserta yang daerahnya memang sinyalnya agak sulit ya. Ya memang kita akui tidak semua wilayah itu mempunyai jaringan komunikasi yang bagus gitu. Namun alhamdulillah sih kalau beberapa kunjungan kami lakukan BPJS keliling di wilayah-wilayah desa, terutama di desanya itu ada wifi. Dipasang wifi ya. Ada wifi dan itu informasi dari perangkat desanya di situ gratis sih sebenarnya. Masyarakat bisa akses wifi-nya di desa-desa tersebut. Beberapa wilayah yang kami temui dan kita lakukan BPJS keliling di wilayah tersebut. Silakan nanti peserta misalnya memang aksesnya di rumahnya kesulitan, bisa koordinasi atau minta informasi dengan perangkat desanya. Insya Allah pasti akan dibantu. Karena beberapa wilayah yang sudah kita kunjungi, mereka juga antusias sekali untuk memberikan informasi edukasi kepada penduduk di wilayahnya untuk program CKN ini dan juga transformasi digital ini. Alhamdulillah dukungan terutama dukungan dari pemerintah daerah juga. Itu penting sekali ya, karena kita perangkat ini kan sangat membutuhkan namanya jaringan ya, ada internet gitu ya. Kita punya handphone bagus tapi kalau jaringannya nggak ada, nggak bisa dipakai. Hanya foto-foto. Hanya untuk foto sama rekam gitu ya. Sama kayak punya fasilitas SMS tapi nggak punya pulsa gitu kan. Dan juga ini menarik, salah satu fiturnya adalah antri online, betul Pak Sugeng ya. Ini kan dulu mungkin ya teman-teman ketika ke vaskes itu ngambil antrian manual, duduk nungguin gitu ya. Nah ini bisa melalui ini, betul ya Pak Sugeng ya? Karena kita sudah kerjasama dan bridging dengan beberapa vaskes ya di sini,
beberapa lagi sudah 90% ke atas kayaknya. Nanti ini Pak Hadi yang akan menyampaikan lebih detail lagi. Ini secara permukaan aja saya sampaikan. Untuk antrian online bisa melakukan pendaftaran pelayanan di sini, di menu pendaftaran pelayanan. Klik. Menu pendaftaran nanti misalnya pelayanan. mau ambil nomor antriannya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa diklik di sini. Kira-kira kapan akan berubah di sana nanti bisa diklik di sini. Karena semua vaskes tingkat pertama sudah 90% ke atas lah sudah ter-bridging sistemnya. Nanti secara jumlah mungkin nanti dari Pak Hadi akan menyampaikan. Terus untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan juga ada. Ini sudah tinggal diklik namanya, terus nanti kita mau dengan yang penting ada surat rujukan dulu. Ya, ada surat rujukannya dulu dimasukkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya seperti itu. Dan itu nanti akan keluar nomor antrian. Iya, betul. Dan ada jamnya. Jamnya sesuai dengan dokter yang kita pilih nanti jam prakteknya jam berapa betul. Dan ketika kita datang ke sana terus sesuai dengan jam itu tidak perlu datang pagi-pagi misalnya ambil antrian manual kan biasanya sebelumnya kan peserta datang pagi-pagi setengah 7 apa subuh itu kan ambil nomor antrian manual kan. Nah, kalau ini kan tinggal dari HP aja klik terus nanti misalnya jam praktek dokternya jam 9 kita datang aja kalau perjalanan mungkin setengah jam. Nah, datang jam 8 dari rumah setengah jam aja nunggu di sana sambil kenalan sama pasien yang lain biasanya kan reuni gitu kan. Reuni dengan pasien yang lain gitu, peserta yang lain. Nah, silahkan nanti tidak perlu datang pagi-pagi ke vaskes itu kayak sebelum-sebelumnya. Dan ketika datang di bagian administrasi tinggal menunjukkan saja ya. Ini sudah daftar secara online, nanti tinggal langsung mendapatkan pelayanan berikutnya ya. Selanjutnya. Betul, itu sangat memudahkan sekali teman-teman. Dan saya juga pernah mencoba itu. Alhamdulillah pelayanannya mudah kan. Tapi periksanya ya memang sakit kan ya. Gitu ya. Jadi anak saya juga kadang kalau periksa gitu kan udah daftar ini aja lah, mendekati waktunya baru berangkat kan. Jadi kita tidak perlu menunggu lama di tempat vaskes gitu ya, dan juga bisa aktivitas sebelumnya ya kan. Sehingga ketika datang itu ya cepat tinggal mendapatkan pelayanan berikutnya ya kan. Tinggal nanti mungkin nunggu pasien selanjutnya aja itu kan setelah periksa dari dokter kan gitu. Tinggal nunggu itunya aja. Ini memang sangat-sangat memudahkan sekali ya. Nah, dengan adanya perangkat ini otomatis kantor BPJS nggak pernah dikunjungi Pak ya? Wah, sementara ini alhamdulillah masih ada. Semuanya ada di sini kok. Karena jumlah peserta kita kan banyak sekali. Untuk wilayah kami aja, cabang Magelang itu kan ada wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Itu sekitar 3 juta lebih lah pesertanya yang terdaftar dalam program CKN ini. Jadi mungkin kalau kanal satu saja kan kemungkinan akan menumpuk gitu. Makanya kami informasikan beberapa kanal yang bisa diakses oleh peserta. Ada yang 24 jam, contohnya adalah ini Mobile CKN Pandawa, ada juga ini juga 24 jam bisa diakses. Namun pelayanan tetap hari dan jam kerja. Terus ada juga 165. 165 juga 24 jam. Hotline itu 24 jam. Terus kantor kami hari dan jam kerja Senin sampai Jumat. Terus ada mall pelayanan publik juga kami di MPP MPP kami juga ada alhamdulillah. Semua kabupaten kota di sini sudah ada semua dan kami diberikan jadwal juga untuk di masing-masing wilayah kabupaten kota. Ada juga kita kegiatan BPJS keliling. BPJS keliling juga ada. Kita jadwalkan juga setiap bulannya di setiap kecamatan ada insya Allah. Insya Allah dijadwalkan, kami sudah koordinasi dengan masing-masing kecamatan di 4 wilayah kabupaten itu. Dan juga ada kita BPJS online. BPJS online juga ya. BPJS online kita kerjasama dengan masing-masing wilayah juga. Seperti itu kondisinya. Nah, tadi disebutkan di wilayah Magelang sendiri peserta ada sekitar 3 jutaan lebih. Nah, yang sudah punya, yang download ini apakah semua itu punya atau masih sekian persen? Sejauh ini memang kami masih berproses memberikan informasi dan edukasi kepada para peserta. Kalau sampai sejauh bulan kemarin, bulan Juli, sekitar 300 lebih. 300 lebih peserta yang sudah install mobil JKN dan sudah memanfaatkan, alhamdulillah cukup banyak. Cukup banyak ya. Dan karena rata-rata yang install mobil JKN rata-rata adalah yang memang saat itu mengecek, melakukan secara mandiri seperti itu. Namun mungkin ada beberapa peserta yang belum terinformasi. Silakan bisa
cari di Play Store dan App Store mobil JKN tadi dan install mobil JKN tadi, dan caranya ada semua di situ. Di YouTube-nya juga ada. Insya Allah seperti itu ada semua. Ada tutorialnya juga. Ada tutorialnya juga, informasi kaitannya program JKN juga ada. Sangat memudahkan. Sangat memudahkan sekali, dan kita juga di era digital, kita dimudahkan dengan digital, ya kan? Dengan adanya mobile JKN ini pelayanan bisa lebih maksimal dari BPJS Kesehatan, gitu kan. Dan pernah saya juga mencoba salah satu fiturnya yang katanya itu setahun sekali, ya. Itu screening kesehatan. Ini menarik, teman-teman. Saya pernah ditantang ini sama BPJS ini. Ayo kamu, lomba cepet-cepetan, karena itu pertanyaan banyak, kan. Dan yang pasti adalah hasilnya itu apakah diri kita ini sehat, ataukah mungkin tidak sehat, dalam artian ada penyakit tertentu misalnya, ya gitu. Itu saya ditantang betul itu waktu itu berapa menit ya, dengan banyak pertanyaan itu, dan alhamdulillah hasil screeningnya dalam kondisi normal sehat itu ya. Nah itu penting sekali nih Pak Sugeng, mungkin bisa menjelaskan screening kesehatan itu seperti apa. Untuk screening memang itu sebagai salah satu upaya kita memberikan informasi kepada peserta JKN untuk melakukan deteksi dini. Ada 4 jenis penyakit di sini yang bisa dideteksi oleh si peserta itu sendiri, kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang tadi yang sudah dilalui. Jadi otomatis nanti di hasil akhirnya nanti akan terlihat ya. Sebenarnya kondisinya apakah rendah, sedang, apa tinggi ya. Kalau kondisinya tinggi tentunya perlu konsultasi dokter, lebih lanjut. Lebih lanjut ke dokter yang menjadi dokter pertamanya dulu kan. Ada fasilitas kesehatan dengan pertamanya, selanjutnya nanti mungkin ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan mungkin perlu tindak lanjut, ya itu akan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan dengan lanjutan seperti itu. Itu memang penting sekali teman-teman, itu untuk mendeteksi dini diri. Deteksi dini diri kita sendiri, dan pertanyaan itu betul-betul yang kita alami, gitu kan. Ya kan, mungkin kondisi badan saat ini sedang sakit apa misalnya, atau mungkin kondisi gula misalnya, gitu ya. Berat badan segala macam, itu ada semua daftar pertanyaan. Saya lupa itu banyak, 18 lebih Pak ya daftar pertanyaannya. Lah contohnya ini. Kalau saya memang setiap awal tahun insya Allah melakukan screening kesehatan secara mandiri, dan alhamdulillah ada hasilnya di sini. Sementara ini memang ya semoga sih sehat terus saya ini, karena resiko rendah terus semua isinya. Semoga jenengan juga sehat selalu. Mudah-mudahan. Sehat selalu. Belum saya cek lagi nih, udah setahun lebih. Setiap tahun kita bisa melakukan pengecekan. Ada resiko rendah diabetes, ada resiko rendah hipertensi, ada resiko rendah jantung, dan resiko rendah ginjal di sini. Informasi itu yang bisa dilihat oleh para peserta program JKN. Itu bisa dicoba teman-teman, untuk screening diri kita sendiri barangkali sebelum ke Vaskes, ya mungkin merasakan sehat ya kan, tapi belum tentu juga yang dilihat oleh dokter itu mungkin ada sesuatu gitu ya. Sehingga ini screening awal penting, mungkin ada resiko apa gitu, tinggal nanti kita ke Vaskes 1 misalnya, ke Vaskes Kesehatan 1 untuk screening lebih lanjutnya. Barangkali ada tingkat lanjutnya bisa ke rujukan itu Pak ya. Nanti berdasarkan indikasi medis, nanti dari dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Itu boleh dicoba ya teman-teman. Kalau yang belum coba, ditelusuri, coba semua 18 fitur itu ya, pelajari dengan seksama ya kan, dihafalkan. Dilihat aja, saya juga nggak hafal. Loh, pegawainya sendiri nggak hafal. Saya harus buka lagi. Ngepek. Pakai kepean. Ya itu artinya apa? Karena fasilitasnya sangat banyak di mobile JKN. Sangat banyak, dan manfaatnya juga sangat banyak. Manfaatnya juga sangat banyak, dan intinya adalah memudahkan itu ya. Nah, mungkin ada program selanjutnya, enggak? Mungkin fitur tambahan yang sekiranya diprogramkan berikutnya, atau mungkin sementara masih 18 itu Pak? Sementara ini memang kami masih 18, nanti untuk pengembangan biasanya kami lakukan semacam survei atau semacam melihat dari masukan-masukan peserta program JKN secara umum seperti itu. Kebutuhan seperti apa yang belum terfasilitasi biasanya akan masuk dalam aplikasi ini.
perlu kajian-kajian juga, cara hukum bagaimana, cara kebijakan bagaimana biasanya ini yang akan menjadi kebutuhan para peserta terutama. Dan tentunya juga berdasarkan dari peserta itu sendiri, Pak. Betul, masukan dari peserta, saran, kritik itu harus disampaikan saja untuk pengembangan aplikasi ini, perbaikan terus, kan pasti update terus, Pak. Dan setiap mungkin bulan, 2 bulan, 3 bulan atau mungkin setahun sekali ada update gitu ya. Dan di sini juga ada menu kaitannya dengan pengaduan juga. Oh, ada pengaduannya juga. Salah satunya mungkin bisa diakses oleh para peserta karena ini yang terpenting. Tanpa informasi dari peserta kami tidak bisa melakukan perbaikan atau perubahan seperti itu. Karena setiap perbaikan atau perubahan itu kan berdasarkan kebutuhan dari para peserta itu sendiri. Silahkan nanti bisa diakses di sini kaitannya dengan pengaduan yang bisa disampaikan melalui aplikasi mobil JKN di menu pengaduan. Nah, itu penting sekali teman-teman untuk menyampaikan aduan ya atau laporan ya terkait dengan fasilitas mobil JKN maupun ketika ditemui di lapangan pelayanan kesehatan ketika ke Vaskes pertama seperti apa, ketika di rujukan seperti apa, apapun yang teman-teman temui ketika mencoba untuk pelayanan kesehatan bisa disampaikan, Pak ya. Termasuk juga mungkin bintang 5 ke aplikasi ini. Bintang 5, bintangnya berapa ya di sini? Atau sampai 7, Pak. Bintang 7 pusing kan? Pusing ya. Kayak iklan. Iya, rata-rata cuma sampai bintang 5 ya. Artinya itu memberi feedback kepada BPJS Kesehatan ya selaku operator dari mobile aplikasi JKN ini ya. Ini tentu suatu luar biasa manfaatnya, teman-teman bisa silakan mencoba mulai dari sekarang kalau memang belum download di App Store dengan ketik aja mobile JKN gitu ya. Kalau Kang Asep biasanya karena bahasanya gimana? Bahasanya medok. Ngapakinya. Oh iya. Mengapak Sunda-Sundaan lah. Oke, ini Pak Sugeng luar biasa ini manfaatnya dari mobile JKN dan tadi sudah disampaikan juga banyak fitur ya dari 18 itu kita sepil beberapa saja, harapannya teman-teman bisa mencoba sendiri, explore apa saja yang ada di fitur itu. Mungkin ini apa yang ingin disampaikan Pak Sugeng ke teman-teman semuanya, ke pemirsa terkait dengan fasilitas ini ke depannya. Harapan kami terutama dari BPJS Kesehatan untuk para peserta program JKN manfaatkan, optimalkan untuk penggunaan terutama aplikasi mobil JKN karena ini sangat penting terutama dari para peserta itu sendiri di mana mereka bisa mendapatkan informasi. Satu jelas itu informasi, yang kedua adalah untuk akses pelayanan. Nah, kalau dengan antrian online tadi di aplikasi mobil JKN tentunya akan lebih memudahkan para peserta itu sendiri untuk mengakses fasilitas kesehatan yang diperlukan tentunya bagi para peserta. Dan yang terakhir adalah jangan sungkan untuk memberikan masukan, karena masukan itu yang terpenting bagi kami untuk perbaikan dan perubahan dan sesuai tentunya dengan harapan dari para peserta. Dan itu kan nanti kami juga perlu kajian-kajian untuk melakukan perubahan tadi. Demikian. Terima kasih, sehat selalu untuk para peserta program JKN, dan yang belum menjadi peserta program JKN silahkan daftarkan, bisa melalui aplikasi mobil JKN juga. Daftar lewat situ bisa. Ini luar biasa closing statement. Panjang. Panjang ya. Intinya adalah kalau yang belum daftar silakan daftar ya. Kalau yang belum download silakan download. Yang penting itu. Yang penting itu. Setelahnya baru explore isi yang ada di dalam aplikasi itu, fiturnya banyak. Tadi disebutkan ada 18 ya. Kita spill beberapa saja. Jadi matur nuwun Pak Sugeng, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas. Monggo teman-teman menyebarluaskan ini informasi ini ke seluruh jagat raya gitu kan. Di seluruh Indonesia, dan ditonton juga di seluruh Indonesia dan dunia. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kita hari ini bersama Pak Sugeng membahas tentang mobile JKN. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan tonton terus tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.